rombongan iki. Udah lagi ya toh. Belum anu sik. Oh iya. Giyanti sik no. Wis matengan apa yunang? Wes masak. Kelompok usaha ini sebetulnya sudah warisan dari nenek moyang kita yang mungkin kalau kita hitung untuk ke saya ini adalah sudah turunan kelima. Sebelum dibentuk kelompok Kube Lestari Budaya ini, pada dasarnya para masyarakat anggota pengrajin ini adalah membuat secara sendiri-sendiri dan menuruti kemauan sendiri, sehingga belum ada arahan, belum ada binaan, sehingga di dalam penjualan itu masih sangat rendah. Kami sampaikan bahwa kelompok Lestari Budaya Siwur ini berdiri tahun 2020 dan alhamdulillah melalui dana istimewa melalui Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan program pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga kelompok yang ada di Padukuhan Mojosari Kalurahan Kedumpuh menika mendapat semacam bantuan yang berbentuk barang, sehingga dalam pengolahan atau pengemasan produksi itu secara kuantitas lebih naik. Yang tadinya volume hanya sedikit, dengan adanya bantuan yang ada ini dari kelompok bisa memaksimalkan. Pesanan baru tenda itu karena banyak orang hajatan, itu memerlukan barang ikan. Saya mohon kualitasnya dijaga yang bagus, jangan mengecewakan. Bentuk bantuan dari dana keistimewaan Yogyakarta ini adalah satu berupa jetso, dua sinso, yang ketiga adalah pasah, kemudian bur, terus petel, gerindo, amplas, dan lain sebagainya. Mungkin tidak bisa kita sebutkan, ya kira-kira per kelompok ini seharga 30 juta. Sebelum kita menjadi kelompok itu dulu tetap kita menjalankan kerajinan itu manual. Tadinya manual itu kan cuma dipetel, diongo, tapi sekarang kita dapat bantuan dari setso, ada gerinda, ada pasah, ada bur. Biasanya centong itu cuma saya petel biasa begini, tapi setelah dapat setso kan kita bisa makan dari setso, bisa saya amplas. Biasanya saya pasah manual pakai tangan, akan pakai mesin jazz. Biasanya masak kita dapat 5, pakai mesin bisa 50 biji. Begitu. Dari anggota saya pun sendiri setelah dia itu mendapat bantuan itu, bikinnya kerajinan selalu semangat. Karena apa? Pemasarannya lebih cepat lagi. Dalam proses pembuatan barang, sebelum kelompok-kelompok atau masyarakat mendapatkan bantuan ini, lebih kepada personal, sehingga dalam bentuk kualitas, kuantitas
belum bisa standar. Melalui program dari pemberdayaan FM di Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat membuat kelompok sejumlah 10 orang per kelompoknya untuk melakukan pembahasan bagaimana untuk meningkatkan secara kualitas kuantitas di kelompok tersebut, sehingga nanti dalam kita melakukan pemasaran dan sebagainya itu bisa memaksimalkan. Selain peningkatan dari hasil produk, juga dari kualitas pengrajin atau hasil kerajinan itu sangat halus, sangat bagus. Kemudian di dalam memenuhi pemasaran di luar sana itu untuk saat ini kantu-kantu, karena di dalam pembuatan kerajinan tradisional ini untuk di wilayah Kedumpoh ini hanya di Mojosari sendiri, sehingga untuk pemasarannya setelah ada Kubel Lestari Budaya ini penghasilan meningkat. Manfaatnya dulu kalau membuat parut itu kan agak kasar cara pengerjaannya, terus setelah mendapat bantuan dana dari pemerintah DIY itu halus, beda karena menggunakan alat yang modern. Kalau dulu kan manual. Ya, penghasilannya lumayan. Kalau dulu kami menjualnya dengan sendiri-sendiri lewat pengecer sendiri, tapi sekarang melalui kelompok, masuknya lewat kelompok. Dulu 7.000, tapi sekarang bisa mencapai 10.000. Setelah kita bikinnya halus, biasanya itu diambil 100, bisa ngambil 500 barang itulah. Setelah itu kita menjualnya tidak hanya satu pasar, Bu. Kita punya langganan itu dari Purworejo ada, Kebumen ada, Proya ada, Purwokerto ada, sama Bumi Ayu, Tegal. Kalau sebelah Jawa Tengah yang sebelah ini dari arah Klaten, Solo, terus Muaran, Semarang. Selain kita melalui online, melalui pasar-pasar tradisional, kita juga pengen menciptakan semacam galeri untuk salah satu showroom suatu ketika kita dapat kunjungan atau dari pengunjung yang lainnya, kita bisa menunjukkan ini tempat pemasaran di produk-produk Kubel Lestari Budaya ini. Di program Lestari Budaya Siwor ini ada 3 pendamping. Salah satunya saya selaku pendamping sosial adalah bagaimana memotivasi kelompok terkait menjaga keutuhan kelompok, karena kelompok itu terbentuk itu mudah, tapi bagaimana memanajemen konflik supaya kelompok ini tetap rutinitas. Maka kita bentuk semacam pertemuan rutin setiap bulan. Kelompok kami diadakan pertemuan rutin setiap malam Minggu Legi. Di situ selain kita bertemu seluruh anggota kelompok, juga kita didatangi oleh para pendamping. Selama ikut kelompok ada pendampingan dari pembimbing teknik, pembimbing dari dinas sosial, terus pembimbing pemasaran. Ya, kita diajarin cara itu teknik, gimana cara membikinnya yang lebih bagus, yang halus. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Pak Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 yang telah mengalokasikan dananya untuk Kubel Lestari Budaya kelompok kerajinan Siwor. Saya selaku warga masyarakat dan mewakili dari kelompok Kubel Lestari menghaturkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Kami selaku masyarakat juga yang mendampingi di program ini sangat mengucapkan terima kasih, karena dengan adanya program tersebut kita selaku masyarakat di tingkat bawah sangat terbantu, dan mohon kedepannya tidak hanya sampai segini, kita tetap berharap dengan adanya dana istimewa ini kita dapat mengoptimalkan atau mengangkat ekonomi di tingkat bawah. Terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur DIY yang telah memberikan dana keistimewaan bagi kelompok kami lewat dinas sosial.
Terima kasih dari Bapak Gubernur yang telah membantu dan dana dari keismaan dari kelompok saya yang berupa alat-alat untuk kerajinan seharga 30 juta. Bagi kami masyarakat awam, taunya ya Jogja itu adalah istimewa. Semoga keistimewaan DIY untuk bisa membawa kemajuan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, khususipun Desa Dupuh, Dusun Mojosari. Hidup Yogyakarta, sukses Yogyakarta. Semoga semakin sukses dan maju.